Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video sebelumnya sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu bertemu salah satu komplotannya si Cordino. Karena komplotan Cordino ini ingin membebaskan masalah yang dibuat oleh anak buahnya. Jadi gitu, oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di bagian akhir yang bagian video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana ada salah satu bangsawan, yaitu Ford, salah satu kekomplotannya si Cordino, ingin membebaskan para petualang yang menyerang Kain di kota. Jadi gitu. Mendengar pernyataan tak terduga itu, Kain pun langsung melirik ke arah Ford. Kain pun tidak mengerti dengan pembicaraan itu, sebab untuk kasus penyerangan di dalam kota seharusnya ditindak dengan menyita kartu guil atau bahkan dihukum menjadi budak. Apalagi kali itu ada yang menjadi dalang dalam penyerangan itu yang seharusnya dalangnya juga harus dihukum. Maf pun mengerti dan perkataan Kain. Karena begitulah seharusnya. Oleh karena itu, Maf datang menemui Kain. Maf menganggap dengan jabatannya yang seorang perwakilan kota itu, seharusnya itu sudah cukup untuk meyakinkan Kain agar melupakan masalah itu. Kain pun menghela nafasnya mendengar Maf membicara dengan penuh kesombongan. Ketika Kain meminta penjelasan apa sebenarnya yang terjadi, Ford pun enggan dengan mulai menjelaskan yang sebenarnya, bahwa berdasarkan apa yang dikatakan kelompok Banza, orang yang mengeluarkan quest penyerangan itu adalah Ralph Bandega, putra tertua Maf itu sendiri. Karena itulah pihak gue langsung menghubungi Maf. Drama anak pejabat guys, jadi gitu ya. Kain pun merasa asing dengan nama klien yang baru saja disebutkan Ford itu. Melihat Kain yang berusaha mengingat, Ford memberi sebuah keterangan tambahan bahwa seharusnya Kain akan bertemu dengan Ralph di sekolah hari itu di acara pesta penyambutan. Ford ini kalau nggak salah wakil ketua guild ya, kalau nggak salah ya. Terus si Maf ini pejabat yang komplotan si Cordino, gitu nggak sih kalau nggak salah. Mendengar itu, Kain pun langsung mengingat seseorang, dan sosok itu adalah orang yang berusaha mendekati Telestia dan yang lainnya. Kain pun mengingat wajah kecewanya ketika Ralph ditolak. Seluruh kepengen teka-teki pun sudah terhubung di kepala Kain. Awalnya Kain sangat tidak mengerti kenapa dia bisa sampai diserang di negara orang. Namun ia langsung teringat tentang seseorang yang mungkin merasa terhina olehnya dan kemudian menyewa petualang untuk membalas dendam kepadanya. Melihat Kain yang mengangguk, Maf pun membuka mulutnya. Maf pun mengatakan bahwa memang benar anaknya yang bodoh itu yang meminta mereka menyerang Kain. Tapi anak itu mengatakan bahwa quest itu hanya untuk mengancam saja. Itulah sebabnya Maf sebagai senat dari kota itu dan salah satu petinggi negeri itu datang secara langsung menemui Kain. Lagi-lagi Kain pun menghela napasnya mendengar perkataan Maf yang penuh dengan kesombongan itu. Lalu Kain pun melirik ke arah Ford. Kemudian Kain pun mengatakan bahwa sebagai orang kerajaan Esport, jadi dia tidak terlalu paham dengan hukum di negara tersebut. Ford pun menjelaskan bahwa aturannya hampir sama, namun terlepas dari hasil akhirnya akan ada kelonggaran karena isi quest itu hanyalah sekedar mengancam. Kain pun mengerti. Lalu Kain pun bertanya tentang seberapa banyak identitasnya yang akan diungkap. Untuk masalah itu, Ford pun mengatakan bahwa itu hanya akan diberitakan sebagai seorang siswa kerajaan Esport yang diserang oleh para petualang di perjalanan pulang dari mendaftar petualang. Para ksatria yang berdiri di belakang pun tampak mulai tidak tahan melihat Kain yang terus berbicara dengan Ford dan mengabaikan Maf. Lalu mereka pun mulai membuka mulut mereka untuk menegur Kain karena mengabaikan tuan mereka. Kain pun menatap para ksatria yang terlihat marah itu, lalu menghela napas dan mengatakan bahwa dia adalah orang kerajaan Esport yang besok akan berangkat menuju ke Tanfare. Sehingga Kain pun bertanya apakah mereka tidak keberatan jika dia menceritakan masalah itu kepada pihak yang lebih tinggi.
Mendengar ancaman Kain itu, dengan enggan para ksatria itu pun berhenti dan mundur ke belakang. Maf pun berusaha menyuap Kain dengan menawarkan Kain uang berupa perak besar atau emas berapapun yang Kain inginkan. Mendengar perkataan Maf yang semakin melenceng itu, Kain pun menghela napasnya lagi, lalu menjelaskan itu bukanlah soal uang. Jika pelakunya datang sendiri dan meminta maaf, menurut Kain mungkin masih ada ruang untuk berdamai. Tapi masalahnya sekarang malah Maf sendiri yang datang dan mengancam dengan status sebagai seorang senat, bukan sebagai orang tua. Mendengar perkataan Kain, para ksatria yang nampaknya sudah tidak bisa menahan diri itu pun mulai menggenggam pedang mereka dan melepaskan aura membunuh ke arah Kain. Melihat sikap para ksatria itu, Kain pun meminta pendapat Ford sebagai orang Gwil tentang mereka yang sampai mengeluarkan pedang dan melepaskan aura membunuh mereka itu. Menanggapi perkataan Kain dengan sopan, Ford pun menyuruh Maf untuk menyuruh para ksatria pengawalnya itu untuk menahan diri dan menjelaskan bahwa Kain itulah seorang petualang peringkat S dari kerajaan Espot, sehingga jika Kain serius mungkin tempat itu akan menjadi tumpukan mayat dalam sekejap. Mendengar itu, Maf yang sedari tadi berbicara dengan nada sombong pun menunjukkan ekspresi terkejutnya. Kain pun meletakkan kartu Gwil miliknya di atas meja sebagai bukti dan memperkenalkan dirinya sebagai Kain sang petualang peringkat S. Bersamaan dengan perkataan itu, para ksatria itu pun segera menarik aura membunuh mereka. Meskipun ksatria itu berbeda dengan petualang, namun mereka mengerti kekuatan setiap peringkat itu, termasuk sekuat apa peringkat S tersebut. Namun demi anaknya, Maf pun tidak bisa mundur begitu saja. Ngeyel. Maf pun mengerti bahwa dengan peringkat setinggi itu, Kain pasti tidak menginginkan uang, sehingga Maf pun mengatakan akan menggunakan wewenangnya sebagai senat untuk meniadakan kasus tersebut. Melihat Maf yang tersenyum menyeringai, Kain pun melirik ke arah Ford dan bertanya apakah ada hukum seperti itu di negara itu. Ford pun menjelaskan bahwa memang ada yang seperti itu, walaupun terkadang itu tidak bisa digunakan. Ford pun mulai menjelaskan tentang wewenang itu secara rinci. Jika seorang senat atau kerabat dekatnya melakukan sebuah kesalahan sederhana selama lawannya adalah hanya keturunan bangsawan atau bahkan seorang rakyat biasa, maka kasus itu bisa dianulir. Namun, untuk bisa menggunakan wewenang tersebut, mereka harus memberikan sejumlah sumbangan kepada kota, dan jumlahnya bervariasi tergantung kedudukan dari lawannya tersebut. Jika lawannya adalah seorang anak bangsawan, maka diambil sebagian dana dari kota untuk diberikan kepada keluarga bangsawan tersebut. Pada kasus ini, Kain sebagai korbannya tidak terluka, dan hal itu seringkali dianggap sebagai pertikaian biasa. Setelah menyelesaikan penjelasan, Ford pun mulai terlihat sedikit menyesal. Setelah itu, dengan nada yang sombong, Maf pun mengatakan meskipun Kain adalah petualang peringkat S, namun ini adalah hukum di negara itu, sehingga Kain pun harus mematuhinya. Menjawab penjelasan Maf sambil meletakkan lencana bangsawannya, Kain pun mengatakan dalam kasus itu, artinya wewenang itu tak bisa digunakan. Kain pun meletakkan sebuah lencana bangsawan yang terbuat dari logam yang terlihat mewah di hadapan mereka. Ekspresi semua orang yang ada di ruangan itu pun membeku melihat lencana tersebut. Kain pun mengatakan bahwa Earl Kain von Silford Drintel adalah nama resminya. Wewenang itu hanya berlaku bagi anak keluarga bangsawan, tidak untuk bangsawan sejati itu sendiri. Terlebih, menunjukkan sikap seperti itu kepada seorang bangsawan bisa saja dijatuhi dengan hukuman mati untuk alasan makar. Jadi gitu guys. Apalagi dalam kasus itu adalah bangsawan negara lain. Terlebih mereka sampai mengirimkan seseorang untuk menyerang seorang Earl yang merupakan bangsawan kelas atas. Lebih itu dari seorang wakil wali kota lagi. Bukan wakil sih, seorang wali kota. Meskipun tidak ada korban, itu tidak aneh jika pelakunya akan dijatuhi hukuman mati. Ekspresi shock yang sejak tadi Maf tampakkan pun menghilang dalam sekejap. Kain juga menjelaskan kepada Maf bahwa orang yang putranya goda adalah tunangannya, yaitu putri kerajaan Espot, Putri Duk, dan seorang putri kekaisaran Visus yang sedang belajar di kerajaan Espot. Nah loh. Mendengar pernyataan Kain itu, wajah Maf pun menjadi semakin pucat, karena
Kelakuan putranya itu sama saja dengan pernyataan perang kepada kerajaan Espot. Terlebih lagi ada putri kekaisaran Visus di sana. Jika berita itu terungkap, itu akan menjadi keributan yang tak akan bisa ditangani hanya oleh seorang senat. Salah sedikit saja bisa jadi pernyataan perang kepada dua negeri tersebut, dan dia sendiri bisa dikenakan hukuman kejahatan subversi nasional, sehingga para keluarga dan bawahannya pun akan dikucilkan oleh negara sebagai pelaku kejahatan terberat di negara tersebut. Membayangkan hal itu saja pun sudah membuat Mav bergetar. Lalu ia pun berteriak memerintahkan kesatrianya untuk membawa Raff ke sana sekarang. Salah satu ksatria pun segera berlari meninggalkan ruangan. Rasa angkuh yang sedari tadi Mav tunjukkan pun sudah tidak ada lagi. Ia pun mulai merundukkan tubuhnya dan sikapnya pun berubah seolah ia sedang menghadapi atasannya. Nah loh kan. Sedangkan Ford meskipun dia mengetahui tentang peringkat Kain, namun karena hanya terdaftar sebagai Kain saja, jadi dia pun tidak mengetahui tentang status Kain sebagai Earl. Sambil menunggu, Ford pun memerintahkan Kaela untuk segera membuatkan teh lagi untuk Kain. Teh yang baru itu pun memiliki aroma yang lebih baik karena teh tersebut merupakan produk bermutu yang lebih tinggi. Sekitar 1 jam kemudian, pintu ruangan itu pun diketuk dan Raff pun dibawa oleh ksatria itu masuk ke dalam ruangan. Ketika Raff melihat sosok Kain, ia pun mengerutkan alisnya. Seketika, Mav yang sudah berdiri itu pun menampar pipi Raff. Raff pun ditampar oleh Mav yang marah hingga terjatuh. Lalu Mav pun berusaha berdiri sambil menahan pipinya yang merasa sakit itu. Maksudnya si Raff ya. Namun ia sama sekali tidak mengerti alasan kenapa dirinya ditampar. Ketika Raff sudah berdiri, ia pun menatap Kain dengan tatapan dendam. Raff pun mengatakan bahwa dia hanya membuat quest untuk mengancam Kain, tapi jika terjadi masalah dengan wewenang yang dimiliki ayahnya bisa membereskannya. Namun lagi-lagi Mav menampar pipi si Raff sambil memberitahukan bahwa dia sudah macam-macam dengan seorang Earl dari kerajaan Espot. Mav pun menjelaskan semuanya kepada Raff yang sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan olehnya, termasuk soal petualang peringkat S. Setelah mengetahui kenyataan itu, Raff pun terdiam dan terduduk lemas. Raff pun langsung terduduk lemas dan tak ada tanda-tanda ia bergerak. Kain pun meneguk tehnya lalu meletakkan cangkirnya di atas meja. Ford pun menjelaskan karena masalah itu paling tidak Mav harus mengundurkan diri sebagai senat, lalu meminta maaf pada Kain sebagai perwakilan kerajaan dan juga membayar ganti rugi. Meskipun semua itu tergantung keputusan dari parlemen di Tanfare, namun negara juga tidak ingin berperang dengan kerajaan Espot, sehingga kemungkinan mereka akan memilih membayar kompensasi dengan jumlah yang cukup besar. Ford pun menjelaskan hal itu, sedangkan Mav terus gemeteran dan tidak dapat berkata-kata lagi. Di mana sifat angkuhnya guys? Bentar minum dulu. Mav pun mengerti, dia juga tidak ingin sampai ada peperangan antar negara, sehingga dia pun akan mempertimbangkan untuk menerima skema kompensasi itu. Kain dan Ford pun saling mengangguk dengan puas. Kemudian Mav pun berlutut di samping tubuh Raff yang sedang pingsan dan kemudian menundukkan kepalanya untuk minta maaf kepada Kain. Mav juga ikut mendorong kepala Raff sehingga menyentuh lantai. Melihat keduanya bersujud, Kain pun melirik ke arah Ford. Ford pun bertanya pada Kain bisakah Kain menerima permintaan maaf dari mereka, karena bagaimanapun juga semua masalah itu pasti akan tetap dibawa ke sidang senat. Kain pun setuju untuk memaafkan mereka dan akan menyerahkan sisanya kepada Ford. Ford pun akan berusaha melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, karena jika tidak maka dia tidak tahu apa yang akan dikatakannya kepada Edin jika salah satu dalam mengambil tindakan. Mendengar itu Kain pun terkejut karena Ford juga mengenal Eden. Ford pun menjelaskan bahwa Eden lah yang merekomendasikannya kepada ketua guild di sana untuk menjadi wakilnya, dan Ford juga sudah mendengar tentang keluarga Silford bahwa adik perempuan Edin, Tivana, sang komandan Royal Knight, juga menjadi tunangan Kain. Kain pun semakin terkejut karena Ford bahkan tahu sampai sejauh itu. Ford pun mengatakan bahwa informasi seperti itu bagaikan nyawa bagi sebuah guild. Keduanya pun saling mengangguk, dan setelah Ford mengatakan untuk mengurus masalah itu, Kain pun meninggalkan guild dan bergegas kembali ke penginapan. Ketika Kain sampai di penginapan, terlihatlah Teles, Silk, dan Lil Tanai sudah menunggunya dengan wajah khawatir setelah mengetahui tentang adanya panggilan dari guild. Saat ditanya tentang masalah yang terjadi, Kain pun berusaha untuk merahasiakannya, namun mereka tampak sudah mengerti setelah melihat ekspresi Kain.
Mereka pun menduga pasti telah terjadi sesuatu. Teles pun berinisiatif untuk mengajak Kain membicarakan tentang hal itu di kamar mereka, karena meskipun Kain berusaha menyembunyikannya, itu tetap bisa langsung ketahuan dari raut wajahnya Kain. Teles dan Silk pun merangkul kedua tangan Kain dan membawa Kain menuju ke kamar. Lalu mereka pun langsung begitulah. Di tempat lain, setelah kembali ke mansionnya, Mafun tampak sangat marah. Dia pun menendang kursi serta melemparkan gelas ke dinding, karena seluruh kerja kerasnya sekarang semuanya telah hancur dalam sekejap. Karena kesal, Mafun memerintahkan pengawalnya untuk mengeluarkan Ralph dari ruangan itu. Mematuhi perkataan Maf, prajurit pengawalnya pun meraih tangan Ralph dan membawanya keluar ruangan. Maf yang telah menjadi sendirian di kamarnya pun menghabiskan waktu dengan berpikir bagaimana caranya dia bisa melewati semua situasi itu. Apakah dia harus melepaskan posisinya sebagai senat? Namun, tiba-tiba pintu pun diketuk dan pelayannya pun masuk ke dalam ruangan. Sambil ketakutan menghadapi kemarahan Maf, pelayan itu pun mulai berbicara bahwa utusan Marquis Cordino dari kerajaan Esport sudah datang. Mendengar kabar itu, Maf pun tersenyum menyeringai dan dia pun segera keluar dari kamarnya. Maf memiliki hubungan yang cukup erat dengan Marquis Cordino. Meskipun akhir-akhir ini mereka kehabisan stok, namun Maf lah yang telah memberikan izin untuk perdagangan manusia milik Marquis Cordino masuk ke negara tersebut. Nah, karena ilustrasinya tidak ada, mungkin sosok si Maf ini mirip-mirip Cordino ya. Kayak jelek gitu, gendut gitu. Kali lah. Maf lah yang mengizinkan orang-orang yang diculik dan dijadikan budak untuk masuk sebagai budak kriminal. Dia juga mengatur semuanya di balik layar dan menerima komisi dari penjualan itu. Jika posisinya dalam bahaya, maka itu akan mengakibatkan kerugian bagi Marquis Cordino. Ketika Maf menyadari hal itu, ia pun menyeringai dan berusaha memutar otak untuk menyusun argumen agar dia bisa menyelamatkan dirinya. Bersama dengan pelayan tersebut, Maf pun berjalan menuju ke ruang tamu. Utusan itu adalah seorang pemuda yang masih berusia sekitar 20 tahunan. Maf pun menanyakan maksud kedatangan utusan itu datang menemuinya. Utusan itu pun menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Utusan itu pun melirik ke arah pelayan seakan mengetahui maksudnya. Maf pun menyuruh pelayan itu untuk meninggalkan ruangan. Pelayan itu pun keluar dan menutup pintu sehingga hanya tinggal mereka berdua di dalam ruangan itu. Utusan itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Regan, salah satu orang kepercayaan Marquis Cordino. Lagi-lagi ilustrasinya itu tidak ada ya guys ya. Jadi saya kosongkan. Maksud kedatangannya adalah untuk membicarakan beberapa hal yang penting. Seiring dengan penjelasan dari Regan, secara bertahap Maf pun mulai mengendurkan pipinya dan semakin tersenyum. Kompensasi mungkin akan menghabiskan kantongnya, namun ia berpikir dana itu akan segera kembali. Maf pun mengerti dan akan segera mengaturnya. Dia juga mengatakan bahwa dia juga sedang berada dalam masalah, sehingga jika rencana mereka itu berhasil, mungkin posisinya akan tetap aman. Karena kedua belah pihak sedang sama-sama mengalami kesulitan, mereka pun sepakat akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan rencana itu dan membicarakan rinciannya. Mereka berdua pun melanjutkan pembicaraan tentang rencana mereka dalam waktu yang cukup lama karena tak ada satupun pelayan yang diizinkan untuk masuk. Maf sendirilah yang membuatkan minuman. Pembicaraan itu pun berlangsung sekitar 4 jam. Ketika pembicaraan itu selesai, mereka pun tampak kelelahan, namun Maf tersenyum puas. Pihak Maf pun akan segera memulai pengaturannya besok, dan dengan itu mereka pun bisa menghilangkan sosok yang mengganggu Marquis Cordino. Mereka berdua pun menyeringai sambil berjabat tangan dengan erat. Setelah berpamitan, Regan pun membungkuk dan pergi meninggalkan mansion itu. Maf yang ditinggal sendirian pun tersenyum puas dan menuangkan anggur yang baru ke dalam gelas dengan hati yang sangat bahagia. Karena jika rencana itu berhasil, maka dia bisa mempertahankan posisinya. Bahkan meskipun rencananya tidak berhasil, dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Maf pun duduk di sofa dengan senyuman penuh di wajahnya. Kemudian ia pun mulai meneguk anggurnya. Maf pun mulai membayangkan saat-saat ketika rencana itu sukses dilaksanakan. Di antara mereka berdua termasuk Cordino dan Viscount Bart, tak satu pun dari mereka yang tak tahu bahwa Kain itu berbeda dari petualang biasa. Bahkan jika mereka mengenal Kain sebagai petualang peringkat S, itu hanya dalam skala manusia. Hanya beberapa orang saja di kerajaan Esport, termasuk sang raja, yang mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Tanpa sepengetahuan Kain, hitungan mundur menuju keruntuhan pun sudah dimulai.
Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Rencana antara si Regan yaitu bawahannya Cordino dengan si Moff ini belum diketahui ya. Namun mereka ini menyepelekan Kain sebagai hanya manusia yang memiliki peringkat kelas S gitu. Mereka tidak tahu bahwa Kain adalah seorang utusan dewa, bahkan hampir menjadi dewa ya kalau nggak salah. Jadi gitu guys, jadi kayak disepelekan gitu. Apalagi Cordino dengan bawahannya kan tidak tahu bahwa Kain itu adalah utusan dewa. Karena ada beberapa orang di kerajaan yang tahu. Salah satunya yaitu tadi si raja, terus menteri, terus siapa lagi ya? Si Duke Eric, nah itu yang tahu ya. Gitu guys. Jadi kelanjutannya ya. Di sini kan di endingnya dibilang hitungan mundur menuju reruntuhan pun sudah dimulai. Kayaknya yang runtuh ini dari pihak si Cordino ya, bukan pihak Kain. Jadi gitu guys. Kali lah kan nggak tahu juga. Oke, sampai di sini dulu dan see you.